Amin. Ya, shalom. Ada sukacita? Haleluya. Maafkan suara saya yang agak binder. Di dunia yang saat ini kita tahu, kalau kita buka di sosmed, begitu banyak kejahatan, begitu banyak kriminal yang terjadi, membuat kita bertanya, ada apa dengan dunia ini saat ini? Ada apa yang terjadi saat ini? Di dalam kehidupan kita pun, kita juga kadang bertanya, Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan saya? Kenapa kehidupan saya seperti ini? Ada satu kata yang sering kita dengar dan sering kita renungkan. Bukan satu kata, satu kalimat. Tuhan, saya takut. Tuhan, saya takut. Itu yang sering kita katakan. Tuhan, saya takut. Takut karena apa? Banyak. Saya takut karena tanggal 19 April 2023 saya akan menghadapi ujian proposal. Ini ungkapan hati bagi mahasiswa-mahasiswi Institut Injil Indonesia. Saya tidak tahu pasti apakah betul tanggal 19 April kami akan menghadapi ujian proposal, tapi itu yang sedang alami saat ini. Saya tidak tahu Bapak, Ibu, Saudari sedang mengalami apa saat ini, takut seperti apa. Tapi pada pagi hari ini firman Tuhan menyapa kita di dalam pembacaan yang terdapat di Yesaya pasal 41. Mari sama-sama kita buka Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari sudah mendapatkannya, kita akan membacanya secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tema kita pada pagi hari ini ialah Don't be afraid. Ini sosok Inggris ya. Artinya jangan takut. Don't be afraid. Jangan takut. Kalau saya lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata takut ini berarti suatu rasa gentar menghadapi sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana. Rasa gentar akan sesuatu yang dianggap bahwa sesuatu itu adalah bencana dalam hidup. Takut adalah salah satu jenis emosi yang dialami setiap manusia. Setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya rasa takut. Tetapi menarik, ketika saya membaca, ketakutan dibutuhkan untuk melindungi setiap orang. Ketakutan dibutuhkan untuk melindungi setiap orang. Ini secara psikologi. Perasaan takut ini membuat seseorang bisa waspada akan situasi yang terjadi dan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi sesuatu yang akan. Ini kata takut. Pembacaan kita pada pagi hari ini di kitab Yesaya pasal 41 ayat 10. Kita tahu bersama, mungkin kita pernah mendengar renungan firman Tuhan saat ini.
Pada konteks Yesaya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada proto Yesaya, di situ ayat 1 sampai pasal 1 sampai 39. Kedua Deutro Yesaya, pasal 40 sampai 55. Trito Yesaya, pasal 56 ayat 66. Pagi hari ini saya tidak akan menjelaskan apa itu proto, apa itu Deutro, apa itu Trito. Saya juga tidak tahu. Tapi pagi hari ini kita akan fokus bersama pada Deutro Yesaya. Deutro Yesaya ini membahas mengenai kabar baik bagi umat Allah yang ada di pembuangan. Jadi pada masa itu Israel sedang berada di negeri pembuangan. Menarik, pasal 40 sampai pasal 48 ini membahas mengenai Babel akan dikalahkan dan pembebasan bagi umat Allah. Mereka akan dibebaskan dari negeri pembuangan. Tujuan dari Deutro Yesaya ini ialah memberikan penghiburan dan ketenangan bagi umat Israel dalam masa pembuangan. Penghiburan yang dimaksudkan di sini adalah penghiburan dari masa perhambaan. Jadi di negeri pembuangan mereka mengalami masa yang namanya penderitaan, penindasan. Tetapi kita melihat bahwa masa itu akan berakhir. Dan Tuhan mengampuni mereka. Di sini kita melihat akan keadilan dan kasih Allah. Allah itu adil. Allah itu juga kasih. Dia menghukum, tapi Dia mengasihi kita semua, seperti yang dirasakan oleh umat Israel yang adalah umat pilihan Tuhan. Kata jangan takut dalam pasal 41 di sini ada 3 kali dikatakan, baik itu di ayat 10, ayat 13, ayat 14. Kata takut ini merupakan satu kata imperatif, kata perintah untuk jangan takut, don't be afraid. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya kata takut ini dipakai kata yare, yang berarti ketakutan, lebih dari takut, ketakutan. Jadi di sini kata jangan takut ini berarti jangan membiarkan diri kita berada di posisi ketakutan. Ketakutan itu ketakutan yang sampai membuat kita gemetar. Ketakutan yang sampai membuat kita gentar. Di sini dikatakan jangan takut. Jangan berada di posisi yang membuat kita ketakutan, gemetar. Karena di posisi ketakutan akan membuat kita merasa terintimidasi. Posisi ketakutan akan membuat kita mengambil satu tindakan yang salah. Teman-teman, saudara bapak, ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat semalam saya membuka Google, saya searching 7 hal yang membuat orang takut. Yang deretan pertama ada 7 hal yang membuat orang merasakan. Di sini dikatakan paling takut, berarti lebih dari takut. Dan takut yang paling di atasnya. Yang pertama, orang takut mati. Yang kedua, orang takut gagal. Yang ketiga, orang takut ditolak. Yang keempat, orang takut gelap. Sampai dengan yang takut gelap. Yang kelima, orang yang takut jatuh dari ketinggian. Yang keenam, orang yang takut kehilangan orang yang disayangi. Kalau yang keenam ini, sebelum saya datang di tempat ini, kemarin saya sudah bertanya dengan adik-adik kamar saya, apa yang membuat kalian takut? Adik-adik kamar saya mengatakan, yang pertama dia katakan, saya takut kalau orang tua saya meninggalkan saya saat ini. Dan itu bukan hanya satu orang yang mengatakan, tapi ada 2 orang yang mengatakan, dia takut kehilangan orang yang dia sayang. Yang ketujuh, takut miskin. Itu 7 hal yang paling orang takuti di dunia saat ini. Ketika kita perhatikan di beberapa berita,
saya juga semalam mencari di YouTube berita tentang orang berita yang tentang kejahatan, dan saya dapati ada seorang laki-laki yang tega membunuh pasangannya dengan menggunakan kloset. Bapak Ibu semua, saudara-saudari pasti sudah tahu, dia membunuh pasangannya menggunakan kloset. Karena apa? Karena pasangannya memutuskan untuk menyudahi hubungannya. Berarti dapat dikatakan dia takut. Dia takut kehilangan pasangannya. Kemudian ada seorang pembunuh juga di Yogyakarta. Di sini pembunuhnya sangat mengerikan juga. Dia mutilasi orang yang dibunuhnya. Karena apa? Karena dia terlilit hutang. Berarti dapat dikatakan saat itu dia sedang takut. Beberapa bagian yang saat ini saya sampaikan mengingatkan kita, ketakutan dapat membuat kita melakukan tindakan yang salah. Ketakutan dapat membuat kita melakukan tindakan yang salah. Kemudian Yesaya juga pasal 41 ini membahas ada dua perintah. Yang pertama jangan takut, dan yang kedua jangan bimbang. Jangan bimbang di sini menggunakan bahasa Ibrani, menggunakan kata saat, yang artinya jangan gampang kecewa pada Tuhan, jangan mudah cemas. Kata bimbang ini jangan cemas. Selain itu, kata jangan bimbang ini juga berarti jangan menjadi redup keyakinanmu. Jangan menjadi redup keyakinanmu kepada Tuhan. Ada satu buku, dia katakan, penulisnya namanya Marie, oke, itu namanya. Dia katakan bahwa ketika Tuhan mengatakan jangan takut dan jangan bimbang, Tuhan bukan hanya sekedar berkata jangan takut, jangan bimbang, tapi Tuhan tidak bertindak. Tetapi Tuhan bertindak menolong umat pilihannya. Kita dapat perhatikan di Yesaya pasal 41 ini. Untuk itu pagi hari ini kita sama-sama mau belajar sebagai orang percaya, mengapa kita tidak perlu takut dan bimbang. Sebagai umat pilihan Allah, mengapa kita tidak perlu takut dan bimbang. Sebenarnya sudah jelas di ayat 10 tadi dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Tuhan menyertai engkau. Kata, kalau dalam NIV, kata menyertai di sini menggunakan Allah akan menyertai, itu menggunakan kata I am with you, yang berarti aku bersamamu. Aku tidak meninggalkanmu sendirian, tetapi aku bersamamu. Itu yang dikatakan pada Allah menyertai umatnya. Allah mengingatkan bangsa Israel di tengah penderitaan, penindasan yang terjadi, yang mereka alami. Tuhan bersama mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kita juga sudah sering mendengar begitu banyak perbuatan Tuhan yang ajaib, begitu banyak penyertaan Tuhan yang terjadi, seperti yang dialami Yosua. Kita dapat perhatikan di Yosua 1 ayat 9, di mana dikatakan jangan takut. Yang waktu itu Yosua takut karena Yosua menggantikan Musa sebagai pemimpin bangsa Israel untuk keluar di tanah Mesir. Tuhan mengatakan jangan takut Yosua, aku akan menyertai engkau dimanapun engkau berada. Dikatakan dimanapun engkau berada. Terus di Ulangan pasal 3 ayat 20 juga dikatakan Tuhan akan berperang. Tuhan akan berperang bagi umatnya. Jadi dapat dikatakan teman-teman, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan selalu menyertai umatnya. Umatnya siapa? Bukan hanya bangsa Israel, tetapi saya dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan akan menyertai kita semua. Tuhan akan bersama kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Situasi apapun, suka, duka,
yang kita alami Tuhan bersama kita. Terus yang selanjutnya kita masuk dalam poin kedua. Mengapa kita disertai Tuhan? Poin kedua sudah jelas. Karena kita ini adalah milik Allah. Kita ini adalah milik Allah. Yesaya mengatakan, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Di situ ada suatu penegasan, pernyataan bahwa Dia yang penuh kuasa, Dia yang memiliki langit dan bumi ini, Dia yang pencipta langit dan bumi ini mengatakan bahwa aku ini Allah. Menyatakan tentang hak kepemilikan, bahwa Dia yang punya kita, Dia yang memiliki kita. Untuk itu kita tidak perlu takut. Kita berada di tangan orang yang tepat. Kita berada di tangan orang yang tepat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pada saat itu sangat sulit bagi orang yang telah berada di negeri pembuangan untuk kembali ke negerinya kembali. Bagi orang yang berada di negeri pembuangan untuk kembali ke negerinya kembali. Tetapi menarik, Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan menuntun bangsa Israel untuk keluar dari tempat pembuangan melalui siapa? Raja Koresi. Melalui Raja Koresi. Tuhan Raja Koresi untuk membuat umat pilihannya bisa keluar dari tempat pembuangan. Disinilah kita melihat akan kasih Allah, akan kasih seorang Bapa yang tidak pernah meninggalkan anaknya, sekalipun anaknya berbuat jahat, sekalipun anaknya tegar, seperti yang dilakukan bangsa Israel. Mereka sangat tegar tengkuk, mereka tidak mendengar, mereka tidak taat, tapi Allah begitu kasih. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita mengatakan kita ini adalah orang percaya, ketika kita mengatakan kita ini adalah umat pilihan Tuhan, tetapi cara hidup kita tidak membuktikan kita adalah milik Tuhan, kita tidak membuktikan bahwa kita ini adalah orang percaya, pantaskah kita disebut sebagai orang pilihan Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Mari sama-sama kita koreksi bahwa Dia adalah Allah kita, Bapa kita yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang ketiga, poin yang ketiga, Dia Allah yang akan menepati janjinya. Dia Allah yang akan menepati janjinya. Di tengah penderitaan, ketakutan yang dialami bangsa Israel, kita melihat bagaimana Tuhan nyata. Ketika kita melihat yang lalu, kita lihat bangsa Israel ini mulai dari tempat perbudakan, Tuhan menuntun sampai mereka melewati begitu banyak cobaan, proses Tuhan, jatuh bangun yang mereka alami. Tapi satu yang kita lihat yang luar biasa kasihnya Tuhan, Tuhan tidak mengingkari janjinya, Tuhan menepati janjinya. Tuhan bersama mereka, Tuhan menguatkan. Ketika mereka lapar, Tuhan kasih makan. Tidak pernah sekalipun Tuhan mengingkari janjinya dalam kehidupan bangsa Israel. Demikian juga pada pagi hari ini kita melihat janji apa yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Yang pertama, Dia akan meneguhkan. Kata meneguhkan di sini itu berarti menguatkan. Dia akan menguatkan bangsa Israel. Dalam keadaan penindasan sekalipun, Dia akan menguatkan, meneguhkan, kokoh. Kata meneguhkan juga bisa dikatakan mengokohkan. Kata kokoh itu bisa juga digunakan seperti pohon yang kokoh. Pohon yang kokoh itu sekuat apapun badai, dia tidak akan mungkin jatuh. Dia tidak mungkin jatuh. Demikian juga bangsa Israel.
Sekuat apapun, sehebat apapun penderitaan yang mereka hadapi, mereka akan tetap teguh, kuat, karena mereka bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan bersama dengan mereka. Kita juga dapat melihat dalam Mazmur 68 ayat 36. Mari sama-sama kita melihat dalam Mazmur 68 ayat 36. Saya akan membacakannya. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Dia mengaruniakan apa yang pertama? Kekuasaan, dan yang kedua kekuatan. Tuhan mengaruniakan setiap umatnya. Kita dikaruniai, yaitu kekuasaan dan kekuatan. Sungguh luar biasa. Sebagai orang percaya, seberat apapun masalah, tantangan yang kita hadapi, firman Tuhan mengatakan Tuhan mengaruniai kita kekuatan. Sebagai orang percaya, mari sama-sama kita merenungkan bahwa di tengah masalah di tengah tantangan, ketakutan sebesar apapun yang saat ini kita hadapi, Tuhan mengaruniakan kita kekuatan. Selanjutnya, Dia tidak hanya menguatkan, tetapi Dia langsung bertindak. Dengan apa? Dengan cara menolong umatnya. Dengan cara menolong umatnya. Menolong di sini bukan kata kerja pasif, tapi kata kerja aktif, di mana Tuhan bertindak. Tuhan yang bertindak langsung untuk menolong umatnya. Dia tidak membiarkan, Dia tidak berdiam diri, tetapi Dia bertindak. Melalui siapa? Kita bisa perhatikan bahwa melalui Raja Koreshi mereka bisa keluar dari tempat pembuangan. Selanjutnya kita dapat melihat juga bukan hanya menguatkan, menolong, tetapi juga Tuhan memegang mereka dengan tangan kanannya. Memegang dengan tangan kanannya. Ketika saya baca ini, saya langsung mengingat ketika waktu kecil, saat saya mau naik eskalator di mall, saya takut. Saya takut karena saya tidak bisa. Tetapi ketika saya sudah dipegang sama papa saya jadi bisa menaiki eskalator itu. Kenapa? Karena saya berada di tangan orang yang tepat, di tangan orang yang tahu bagaimana cara menaiki eskalator itu. Demikian juga umat Israel, Tuhan yang memegang tangan mereka. Tuhan tidak membiarkan mereka. Tuhan tidak hanya sekedar menguatkan, menolong, bahkan Tuhan memegang tangan mereka. Saya tidak tahu sebesar apa yang saat ini kita sedang hadapi, masalah, ketakutan, tantangan yang saat ini sedang kita hadapi. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, don't be afraid, jangan takut. Tuhan bersama kita, Tuhan menolong kita, dan Tuhan memegang tangan kita sehingga kita tidak terjatuh. 1000 tangan manusia yang akan membuat kita jatuh, tapi percaya ada satu tangan Tuhan yang akan mengangkat kita naik. Ada satu tangan Tuhan yang akan mengangkat kita naik. Kita adalah milik Allah. Dengan jelas dikatakan pada Yesaya pasal 41 ayat 8, kita bisa membacanya. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi.
Sebagai umat pilihan Allah, firman Tuhan pagi hari ini menyapa, mengingatkan kita untuk tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, tidak perlu cemas, karena Allah menyertai kita. Kita adalah milik Allah, kepunyaan Allah, dan Dia tidak akan pernah sekalipun mengingkari janjinya. Sedikit kesaksian, ketika memasuki semester 8, saat itu saya merasakan yang namanya blank, kosong. Saya tidak tahu kenapa saya merasakan kekosongan, tapi memang semester 8 ini adalah semester yang sangat berat karena saya harus menghadapi ujian komprehensif pertama dengan 8 mata kuliah, yang kedua ujian proposal, yang ketiga ujian skripsi. Setelah memasuki liburan, saya benar-benar blank. Saya tidak punya plan. Semester ini saya akan melakukan apa? Semester lalu saya punya plan. Semester ini yang akan saya kerjakan. Tapi di semester ini benar-benar kosong, bingung, bimbang apa yang saya harus lakukan. Tetapi pada tanggal 15 Januari 2023, firman Tuhan menyapa saya. Don't be afraid. Firman Tuhan yang sama yang menyapa saya. Jangan takut tidak. Tuhan menyertai engkau. Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau. Seperti yang dirasakan bangsa Israel. Benar. Saya melangkah di semester ini dengan firman Tuhan angkatan saya, Yesaya 41 ayat 10. Ketika menghadapi ujian komprehensif 8 mata kuliah, benar-benar down. Saya harus belajar mati-matian dengan kisi-kisi yang seadanya. Tapi puji Tuhan, saya bisa melewatinya. Karena apa? Karena Tuhan. Saya yakin Bapak, Ibu, Saudara-saudari juga punya tantangan, punya ketakutan dalam hidup ini. Tapi percayalah, Tuhan yang menyertai bangsa Israel, Tuhan yang sama yang akan menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Mungkin saat ini kita takut. Dunia tahun ini dikatakan bahwa akan terjadi resesi ekonomi. Takut. Mungkin saat ini kita takut kalau orang-orang yang kita sayang pergi meninggalkan kita. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, di tengah ketakutan jangan mengambil keputusan yang salah. Yang harus kita lakukan adalah kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan, karena Dia Allah yang berjanji. Maka Dia juga Allah yang akan menepati setiap janji-janjinya dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin ini saja yang bisa saya bagikan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Jika Bapak mau menambahkan,